kepencet atau gimana. Hai, halo. April mau. Hai guys, apa kabar? Selanjutnya, kau pun tahu, makan cik, aku udah makan, aku kenyang banget, kenyang. Cik puasanya minggu. Oh minggu. Selanjutnya, kau pun tahu, Cik nanti puasa ya. Gimana ya? Bingung sih. Pengen sih puasa, cuman takut gak kuat. Aku aja kemarin nyoba 3 hari puasa, gak kuat sebenarnya. Sebenarnya sih kuat-kuat aja, cuman karena apa ya? Karena kayak lagi pengen makan aja. Takutnya kan nggak kuat. Jika lihat TikTok Mami Aya. Belum buka TikTok. Kak Cika mabar kuy, mabar apaan? Lah anak siapa tuh nangis? Selanjutnya, ajarin caranya face respon Kak Cika. Sumpah tapi aku salah satu member yang nggak tahu sih, kadang-kadang aja sih. Pokoknya selama aku lagi buka HP ya akan aku bales chat orang gitu. Tapi kalau gak lagi nggak megang HP ya nggak bisa bales. Hai guys. Kemarin natapnya nggak bisa santai ya kak, saya meleot. Natap apa tuh? Tapi emang kenapa ya mataku emang kayak gini guys, asli. Kalau ngelihat orang tuh kayak ke matanya langsung gitu loh, kayak ya begitulah. Karena tuh kalau misalnya kita berbicara sama lawan bicara kita, enak aja gitu kayak ngeliat matanya tuh, kayak kalau dia ngomong terus lihat matanya gitu ya nggak sih? Terus kalau nggak lihat matanya, lihat mulutnya. Begitu sih aku kalau misalnya ngobrol sama orang. Jadi ya maafkan aku kalau misalnya tiba-tiba kalian misalnya ngelihat aku nih natap member gitu, kalau member lagi ngomong ya aku ngeliat matanya gitu, bukan kayak apa ya begitu deh. Kadang ada yang bilang, Cika kalau natap dalam banget, ini banget ya, karena aku melihat lawan bicara aku adalah aku menatap matanya, aku melihat gerak bibirnya dan cara dia menyampaikan sesuatu gitu. Aduh.
itu, iya oke. Aku udah bilang, bang, kan di rumah aku cuman ada aku sama abang aku doang ya. Nah terus habis itu aku bilang, I want a shower right now, aku bilang gitu. Terus kata abang aku, iya oke. Habis oke, di kamar nih papa aku, Cika, langsung aku aja daripada ribet. Parah banget. bukan gitu maksudnya, daripada kalian mendengar papa aku. Aku kira dipanggil mama. Enggak, mamaku tuh ada kegiatan gereja kan. Terus habis itu papa aku tadi manggil aku, Cika katanya. Matiin. Habis aku matiin, aku udah bilang, pas Cika lagi showroom. Cika, aku bilang gitu. Terus habis itu kata papaku ini di mana katanya. Nggak tahu. Ini di mana ini? Mana Cika tahu. Habis itu, enggak, tadi mama taruh ini di sini katanya. Lah, kan mama bukan aku, woy. Dalam hati aku guys. Jangan gitu. Kirain April Mop. Aku mending dengar papa kamu. Oke. Terus habis papa aku, ini di mana? Terus aku bilang aja, nggak tahu, di bawah pak, aku bilang gitu. Di mana? Di bawahnya tuh di mana? Di bawah itu tempat jam, aku bilang. Oh ya udah. Enggak, soalnya papa mau gereja. Ya sudah. Si papa yang mau gereja, saya yang ini. Wifi kamu pasti Indigo. Enggak dong, aku pakai paket dong. Masa pakai wifi, asik gede banget. Hah? Demi apa? Guys, cek. Masih patah-patah gak sih? Masih lag gak sih? Aman. Guys, aku gak tahu kalian ini bercanda atau enggak. Ini ngapa ngilang-ngilang dulu? Tadi ada yang bilang nge-lag. Jangan sampai nih kata-kata Mutiara Yesika terlontarkan di showroom ini. Aman kan? Tapi jujur, yang tadi nge-lag gak? Oh, tadi beneran. Beneran. Aman. Oh iya. Asli gak sih? Aman kan? Aman. Bagus. Guys, please ya, jangan ada April Mop ya. Aku gak tahu ini beneran atau enggak. Collab sama Cishani Sabi sih. Emang Cishani ini showroom? Di gue nge-lag. Oh. Aman asli, aman kan? Aman. Oke, mantap. Emang kalau radio tuh bisa collab ya? Aku nggak tahu sih sejujurnya. Sebuah suara. Tadadada, kau pun tahu. Duh. Kak Cika kenapa tadi tiba-tiba keluar SR? Kalian bilang nge-lag, ya aku keluar. Aku matiin, aku refresh, aku showroom lagi. Cik besok malam udah mulai taraweh. Taraweh tuh yang ini ya, apa sih yang kalau misalnya di masjid tapi yang agak gimana ya ngomongnya, nggak jadi deh. Takut salah ngomong. Kenapa nggak baba dulu ngap? Yaudah 1, 2, 3. Cika lagi showroom.
Aku kenyang banget tau. Asli deh, aku tuh tadi kan siang aku disuapin mamaku makan nasi sama ayam, tapi nggak tahu ayamnya diapain gitu, pokoknya kayak dikuahin gitulah ya. And then aku tadi beli apa namanya, alpukat. Enggak, bukan buahnya, minuman alpukat gitu, alpukat kocok gitu. Terus aku tadi beli takoyaki, terus aku pesen nyemil deh pokoknya. Bukan jus. Alpukat gak enak. Gila banget, alpukat itu enak banget, parah. Ini buat orang-orang yang gak suka alpukat, what's wrong with you guys? Alpukat itu enak banget. Yang gak enak itu adalah durian. Kalian tim alpukat atau tim durian? Aku alpukat sih, fix banget. Enggak. Tidak durian. Apa sih kok durian? Alpukat sih, alpukat. Enggak. Kalian tim alpukat atau durian? Fix banget kalau kalian gak suka durian. Kalau kalian gak suka alpukat, kenapa sih, alpukat tuh enak banget, parah. Durian lebih enak. Enggak, alpukat. Pokoknya alpukat fix. Yang bilang alpukat kita temenan. Apalah ya sih kak. Alpukat kan. Kalau durian tuh apa ya? Apa ya durian ya? Kurang suka aja sih. Kapun tahu. Kok durian sih? Enakan alpukat tahu. Kalian tuh harus tahu, alpukat itu enak banget. Kayak aku kalau misalnya alpukat nih ya, kalau misalnya ada alpukat di rumah aku, terus kayak gak bisa di jus gitu kan, kayak males ngejus gitu, aku kayak alpukat aku bejek-bejekin, terus aku ambil es batu, terus aku kasih susu, ini merek gak sih, susu kental manis, aku nggak tahu itu merek atau enggak, pokoknya aku kasih susu, abis itu udah aku makan gitu aja. Itu enak banget, sumpah enak banget, fix. Aku kemusuhan sama alpukat. Enggak, alpukat itu enak banget. Alpukat adalah teman aku. Buah yang paling aku suka adalah alpukat, terus minggu, and apa lagi ya, melon, aku suka melon, terus alpukat, mangga, melon, itu sih kayaknya paling aku. Naga aku suka naga. Apel fix banget, apel setiap hari di rumahku ada apel. Anggur juga enak, anggur. Terus pisang juga setiap hari di rumahku ada pisang. Terus yang buah yang aku nggak suka tuh pepaya. Cuman kalau misalnya pepaya di jus sama nanas, terus dicampur jeruk nipis sama dikasih nata de coco, enak banget. Kalian harus coba. Hidup durian, tidak hidup alpukat. Hidup alpukat. Sirsak suka. Sirsak ya makan lah. Dibilang suka biasa aja, dibilang gak suka ya biasa aja gitu. Durian nomor 1 enggak. Parah, tidak untuk durian. Serikaya, aku suka selai serikaya kalau dicampur roti tawar. Biasanya tuh kalau misalnya mama aku ke Medan atau saudara aku dari Medan, atau misalnya aku pengen makan serikaya gitu yang lebih enak dari Medannya asli, aku minta mama tua aku, kayak bilang ke mamaku, bilang mama tua dong, ini mau serikaya gitu biasanya kan. Terus biasanya mama tua aku tuh
kayak ngirimin dari Medan gitu, Srikaya. Kan itu kan langsung dari tempat asalnya tuh, enak banget kan Srikaya. Enak banget dah. Srikaya woi, bukan selai Srikaya. Tapi aku lagi menceritakan selai Srikaya. Kalian nih, kalau kalian lagi jalan-jalan ke Medan, kalian harus cobain yang namanya buah lagi. Harus cobain yang namanya selai Srikaya. Itu tuh enak banget selai Srikaya. Tapi yang dari Medannya ya, yang dari Medan, selai Srikaya. Iya enak banget. Terus habis itu bolu, aku nggak tahu ini merek atau enggak, bolu meranti itu enak banget. Kalian harus makan. Halal kok, kayaknya nggak tahu sih, halal harusnya. Terus apalagi ya? Nggak mau ke Medan, tiketnya mahal. Ya atau enggak kalian punya saudara yang tinggal di Medan gitu, merek ya maaf ya. Pokoknya bolu enak lah pokoknya. Bolu Medan. Terus kalian harus cobain Bika Ambon yang dari Medan langsung. Ih enak banget asli. Terus sama ada yang namanya kue ketawa ya, atau roti ketawa ya, apa ya pokoknya. Itu enak banget sih. Enak banget. Kalian harus ke Medan. Kalian harus ke Medan. Iya Bika Ambon enak banget. Tapi kalau misalnya dari Medannya langsung itu enak banget. Terus kalian harus cobain yang kalian nggak boleh. Nggak jadi. Banyak yang nggak boleh soalnya. Ada yang nggak boleh. Makanan apa ya? Ya pokoknya makanan Medan lah enak. Dari daging yang tidak halal itu enak banget parah. Bika Ambon kukira dari Ambon. Sama aku juga dulu mikirnya kayak gitu, kayak Bika Ambon tuh dari Ambon, totonya dari tempat aku, tempat orang tua aku. Asik. Aku tuh lahir di Jakarta guys. Nih, untuk semuanya aku lahir di Jakarta. Sekarang tuh kayak banyak banget gitu, kayak di internet aku search nama aku. Biodata Isi Katamara, lahirnya di Tangerang 24 September. Ada yang bilang lahir di Bandung 24 September. Bohong banget. Kalian jangan bercanda ya. Kau pun tahu darahnya doang Medan. Iya, dari papa mama aku. Jakarta. Di rumah sakit mana cek kali aja ada apa? Ada Yivi Yau ngecek. Boleh nggak sih sebut rumah sakit? Nggak boleh pokoknya. Punya aku lahirnya di Jakarta. Selanjutnya kau pun tahu Aku tuh hal yang pengen aku coba adalah aku pengen makan rendang di Padang. Dari Padangnya asli, kayak itu tuh adalah rendang di Jakarta aja udah enak kan. Coba kalau misalnya kita makan rendang dari Padang, itu kayaknya enak banget sih. Pengen nyoba sih. Terus aku pengen nyoba makan papeda yang benar-benar papeda dari Papua gitu. Dari Papua langsung. Cika review teri Medan dong. Teri Medan enak banget asli. Asli ya, aku tuh kalau misalnya ada acara keluarga, kayak misalnya ada acara keluarga gitu, terus habis itu pasti ada makanan tidak halal, itu udah pasti. Terus makan teri, terus makan ikan mas gitu, tapi di arsik. Aku nggak tahu ya di apa namanya. Pokoknya kalau di Medan namanya ikan, namanya arsik lah pokoknya, arsik. Terus makan panggang daging panggang gitu, daging halal. Daging tidak halal tapi di panggang. Terus daun singkong ya.
Teri Medan diapain? Kayak disambelin gitu kayaknya deh. Apa itu arsik? Apa ya? Kalian coba deh cari tahu. Ikan mas gitu, cuman apa namanya, pokoknya arsik deh, aku nggak ngerti diapain. Jengkol, tapi serius aku belum pernah nyobain jengkol sama pete, serius. Makanya aku bingung, jengkol itu kata orang-orang ada yang mirip, rasanya mirip kentang, ada yang bilang rasanya mirip ayam. Aku bingung, soalnya kan kalau kentang itu kan kayak lembut gitu kan seharusnya kan, kalau ayam berarti dia berdaging gitu kan, ya nggak sih? Ya nggak, iya dong, bener gak? Nggak mirip ya, nggak tahu kan aku kata mama aku, katanya makan aja coba, rasanya kayak ini, kayak ayam katanya. Terus aku kayak ragu gitu, mau makan gak ya gitu. Tapi nggak tahu sih, apa karena mama aku ngomong gitu biar aku makan ya, nggak ngerti. Jengkol kayak ayam, bohong banget. Pahit gak enak. Oh pahit. Terus aku nggak pernah makan ini juga, pare. Aku belum pernah. Pete enak kok, apalagi pete Peter Parker. Apa sih, nggak ngerti. Pare enak, belum pernah nyobain. Enak tau pare, emang iya, nggak tahu, belum pernah nyobain. Pare itu temennya ini ya, Oyong. Kalian harus tahu ya bahasa aku ya. Kalau teman berarti mirip, kayak apa ya, kayak kelengkeng tuh temennya Duku. Kalau aku kayak gitu tahu, kalau misalnya bingung. Kalau pare tuh temennya Oyong ya, iya nggak sih? Nggak, beda ya, kan mirip mereka, temen lagi. Kalian nggak tahu Oyong tuh yang kayak panjang gitu, yang kayak panjang, deh, nggak tahu apaan. Ya kalau aku kayak gitu guys, suka bilang ini temen ini ya, ini temen ini ya, kayak kelengkeng temennya Duku, terus apel temennya Pir. Terus apa lagi ya, Oyong temennya Pare, ya nggak sih? Oyong temennya Pare nggak sih? Enggak ya. Terus apa lagi yang temenan ya, siapa lagi ya? Siapa lagi sih yang temenan? Belut pernah makan, belut enak. Belut tuh temennya Lele, ya nggak sih? Oh Pare temennya Timun. Belut tuh temennya Pare kan ya? Iya kan? Iya dong. Iya. Oh bener kan, belut temennya Lele. Iya. Buncis temennya kacang panjang, bener banget, buncis temennya kacang panjang, fix. Kalau aku kayak gitu guys, kalau misalnya bingung kayak, lu pernah ini nggak sih, pernah makan pare nggak sih? Pare tuh temennya Oyong ya, gitu. Kayak aku tuh ya gitu, kalau bingung tuh suka kayak mencari temennya gitu. Pernah makan ular? Belum sih, cuman kayak pengen nyoba sebenarnya pengen nyoba, cuman kayak nggak tahu beli daging ular tuh di mana. Ayam temennya telur, enggak, ayam tuh temennya ini, ayam tuh temennya siapa ya? Kalau itik temennya angsa, ya nggak sih? Itik sama angsa tuh beda nggak sih? Beda ya. Kalau misalnya mereka beda berarti itik temennya angsa. Tapi kalau misalnya mereka sama,
Berarti itik temennya ayam. Iya gitu pokoknya. Terus bebek, oh iya bebek temennya siapa ya? Bebek temennya siapa? Itik temennya entok. Oh iya, entok itu apa sih? Aku pernah denger entok. Bebek temennya entok ya? Iya gak sih? Itik temennya ayam. Oh itik temennya ayam. Bener. Ya masih. Oh soang, ada lagi soang. Soang temennya siapa ya? Soang temennya siapa sih? Nggak tahu deh, aku bingung. Hamster tuh temennya tikus. Iya benar, hamster temennya tikus. Selanjut, kalau kambing itu temennya keledai. Ya nggak sih, kambing tuh temennya keledai. Harusnya, soalnya kan mereka agak mirip ya. Ya nggak sih? Iya. Hamster temennya tupai. No. Oh iya, domba. Kambing enggak dong. Kambing sama domba tuh beda dari bulunya. Tapi kalau dari bentuknya tuh yang hampir mirip adalah kambing temennya keledai. Kalau sapi itu temennya kerbau. Percaya sama aku, sapi temennya kerbau. Domba itu temennya apa? Domba nggak punya temen ya? Nggak tahu deh, bingung. Kalau kuda temen siapa ya kuda ya? Jujur loh, aku sambil mikir loh. Kuda itu temennya nggak tahu lah, nggak tahu, bingung. Kalau buaya temennya siapa? Kalau buaya dia temennya komodo, ya nggak sih? Nah iya, zebra. Kuda tuh temennya zebra. Benar, fix banget kita temenan karena kita sepemikiran. Ular temennya siapa? Ular temennya belut, tapi belut temennya lele. Oh enggak, kalau belutnya masih hidup, ular temenan sama belut. Tapi kalau misalnya belutnya udah digoreng, belut temenan sama lele karena mirip rasanya. Ya nggak sih? Iya dong. Iya udah aja ya. Udah kita udah selesai bahas teman-temanannya. Oh iya bener, ikan lele sama ikan sapu-sapu. Iya bener. Oh iya, kalian pintar juga. Aku nggak kepikiran loh ikan sapu-sapu. Bener pintar. Sekarang kita bahas apa, Cik? Kita gibah nggak sih? Kita gibah yuk. Tapi aku kayak bingung gitu mau gibah apa. Kalian ini dong kayak kasih apa ya? Kasih pancingan gitu, pancingan. Jika temannya siapa? Aku nggak punya teman. Enggak lah. Aku temennya semua orang. Apa yang kamu
Mending kita tanya jawab receh. Nggak mau ketawa. Puter lagu Cik sepi nih, aduh nggak ada HP. Gibahin guru matematika. Apa yang mau digibahin? Aku nggak punya guru sekarang. Aku kan udah lulus sekolah. Mending cari takjil. Apa cari takjil? Gibahin Om Papa Sialagan. Om Papa, oh berarti papaku. Gibahin papaku apa ya? Papaku, kita gibah apa ya? Nggak, jangan papaku deh. Kita gibahin siapa ya? Aku tuh lagi pengen gibah tau. Tanya jawab. Oke, kalian tanya. Kita sekarang memasuki apa namanya? Memasuki deep talk. Kita memasuki deep talk. Ayo kita membahas dan merancang dan kita halu. Asik halu. Selanjutnya, kau pun tahu apa yang membuat Cika kuat. Apa yang membuat aku kuat? Yang membuat aku kuat adalah keluarga aku sendiri. Karena kalau misalnya apapun itu kayak kan keluarga aku kan pada punya sosmed dan pasti pada tahu lah, kayak mereka kan suka mencari tahu tentang aku juga, tahu tentang aku. Kadang kayak ada yang komen positif or negatif gitu, kayak pasti mamaku yang selalu kayak, Cika sabar, begini begitu gitu. Kayak aku tuh selalu mendengarkan nasihat mamaku. Kayak mamaku selalu, nggak apa-apa Cika, sabar aja gitu. Nggak apa-apa Cika, sabar aja. Karena aku tuh diajarin sabar sama mamaku. Jangan menyelesaikan masalah itu dengan emosi. Karena kalau kita dengan emosi adalah kita kepancing emosi dan masalah tidak tepat selesai, yang ada kitanya makin tambah panas. Betul tidak? Betul. Jadi kita tuh harus menyelesaikannya dengan sabar, dengan hati yang tenang, dan banyak berdoa gitu. Banyak berdoa, kita minta perlindungan dari Tuhan. Karena kita minta perlindungan sama siapa lagi kan? Kita minta perlindungan sama orang, belum tentu orang itu kuat gitu. Ya paling pasti, yang pasti adalah kita minta perlindungan dari Tuhan, karena Tuhan tuh yang punya segalanya. Tuhan tuh yang punya kita gitu. Ya kan? Ya kita tuh milik Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya kita ada masalah apa, solusinya adalah kita berdoa. Kita harus bertemu dengan Tuhan. Kadang tuh Tuhan tuh memberi kita masalah untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Kalau kita nggak punya masalah, ya kita melanjutkan ini kita aja, kayak
aktivitas kita sehari-hari, kita melanjutkan apa. Tapi kalau misalnya kita dikasih satu cobaan, kita dikasih satu masalah gitu, ya mungkin itu adalah jalan Tuhan, biar dimana kita tuh berbicara sama Tuhan gitu, kayak ya Tuhan, jika lagi ada masalah, jika begini gini, biar kita tuh berdoa. Kadang tuh kalau misalnya kita nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kita tuh lupa sama namanya berdoa. Bener kan kalau misalnya kita nggak ada masalah gini kita tuh pasti lupa sama Tuhan. Percayalah sama aku, jarang zaman sekarang tuh jarang ada orang yang apa sih namanya apa ya, maksudnya kayak ya kehidupannya ya kayak nongkrong atau enggak kerja, sekolah, apa gitu. Kalau misalnya kita dikasih cobaan, kita dikasih rintangan, kita dikasih masalah, pasti kita baliknya ke mana ya? Kita balik ke Tuhan gitu. Kayak kadang Tuhan kayak, ih aku sedih banget kok anak aku udah jarang ya ke gereja gitu. Ih kok apa namanya, umat aku jarang ya ke masjid misalnya gitu. Jadi apapun masalahnya, kita harus berdoa. Kita minta solusi sama Tuhan gitu. Karena sebenarnya waktu kita tuh nggak ada yang tepat gitu. Yang tepat adalah waktu Tuhan gitu. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik, yang tepat. Percayalah sama aku. Mau kalian misalnya, ya Tuhan, atau apa, kalian berdoa sama Tuhan kalian kayak, aku pengen apa misalnya, aku pengen punya mobil misalnya. Aku pengen punya mobil gini secepatnya. Kenapa kok Tuhan gak pernah mendengar doa aku? Kenapa Tuhan tidak pernah tidak pernah menjawab doa aku gitu? Enggak, belum tentu gitu. Karena kita yang harus menunggu waktunya Tuhan tiba gitu. Karena Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena kalau yang kita inginkan, banyak sebenarnya yang kita inginkan. Kayak aku pengen apa gitu misalnya yang kita inginkan. Aku pengen kaya, aku pengen ini gitu. Banyak sebenarnya yang kita inginkan. Jadi kita tuh harus apa ya, harus apa namanya, ya jangan keinginan duniawi gitulah. Kita harus tahu juga keinginan rohani kita gitu. Begitu. Jadi apa yang membuat aku kuat ya? Keluarga aku. Cika, gimana cara supaya gak jenuh latihan? Supaya gak jenuh latihan gimana ya? Iya mah. Supaya gak jenuh latihan itu, kalau aku sih gimana ya? Karena aku suka sama yang namanya nongkrong gitu. Aku suka sama yang namanya nongkrong. Jadi kalau sebelum latihan, kalau misalnya sempet buat ketemu sama teman-teman aku ketemu sama teman-teman aku gitu sih. Jadi kayak sebenarnya yang bikin mood aku naik adalah teman-teman aku, teman gereja, teman main lah pokoknya gitu. Jadi kayak biar memulai aktivitas aku main sama teman-teman aku, entah nongkrong dulu kah, entah apa namanya, kayak
misalnya ke gor atau apa gitu. Kamu punya teman? Punya lah, aku punya teman. Dan aku sayang sama teman-teman aku. Sayang banget. Kayak banyak teman-teman aku tuh kan udah pada gede gitu, pasti punya kesibukannya masing-masing. Kayak ada yang kuliah, ada yang kuliahnya bukan di Indo, ada yang di mana gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi sempat main ya kita main, nongs. Kalau sahabat punya nggak? Iya, itu sahabat. Beda sih teman sama sahabat. Mereka itu adalah sahabat aku yang kalau misalnya aku sebelum latihan, sebelum apa, aku main sama mereka. Gitu. Kalau teman-teman ya, teman mah banyak, teman. Selanjutnya kejadian kocak di keluarga selain Rukiah. Apa ya? Kejadian kocak, sebenarnya keluarga aku tuh kocak guys, asli. Ya setiap hari ada aja gitu. Setiap hari ada aja gitu. Pernah benci sama orang sekitar gak? Pernah lah. Masa gak pernah? Tapi aku tuh gak bisa ngasih tau kayak gue kesel sama lo gitu. Enggak gitu. Tapi sih kadang kayak lo lebih baik begini deh, atau enggak, gue kurang suka deh kalau lo begini gitu sih. Teman muslim berapa, Cik? Kalau temen mah banyak gak sih? Kayak teman-teman JKT kan banyak juga yang berbeda. Ya gak sih? Punya sahabat beda server. Sahabat beda server. Nggak tahu sih ya. Aku sih lebih kayak, aku kan punya sahabat teman gereja. Nah teman gerejanya punya teman. Kadang tuh kayak misalnya kayak kita nongkrong gitu kan. Misalnya kita nongkrong terus teman aku bawa temennya lagi bawa temennya, jadi kayak rame gitu. Selanjutnya kau pun tahu rada nge-lag emang ya. Cik, kalau nongkrong suka pesan minum apa? Banyak, tergantung mood sih. Kalau ngantuk pesan kopi, kalau lagi nggak mau kopi pesan coklat, kalau nggak mau coklat pesan matcha, ya gitu-gitu aja. Atau nggak kalau mau yang seger-seger kayak ya yang buah-buah gitu atau apa. Kamu introvert kah? Menurut aku nggak. Tergantung sih. Aku tuh akan diem kalau misalnya aku tidak sefrekuensi gitu. Kayaknya aku akan diem gitu. Tapi kalau misalnya kayak asik ngobrol gini-gini, aku nggak akan diam, kayak aku juga bakal nimbrung ngomong gitu sih. Dan aku orangnya suka keluar.
gitu. Scorpio ya, aku Libra. Maca nggak enak, bisanya yang bilang maca nggak enak. Bisanya. Suka warna apa, Cik? Aku suka warna hitam, putih, terus warna-warna kayak ungu muda, biru muda gitu. Maca nggak enak, maca enak banget, woy, gila kali ya. Enak, woy. Jus alpukat enak banget, fix enak banget. Parah sih yang nggak suka. Iya kan, parah sih yang nggak suka. Selanjutnya, kau pun tahu, duh. Taro gak enak, iya, kalau taro gak enak. Taro gak enak. Angkat tangan yang setuju. Taro kurang enak. Kurang suka sama taro. Punya trauma gak, Cik? Trauma. Kalau misalnya ngomong lebih hati-hati itu trauma gak sih? Jadi aku tuh dulu tuh kalau misalnya cerita ya cerita aja ke orang, cerita. Sekarang tuh kalau misalnya cerita ke orang tuh kayak lebih difilter lagi gitu, kayak yang apa ya, kalau misalnya orangnya yang misalnya nggak terlalu dekat sama aku, ya aku cerita secukupnya aja gitu, atau enggak aku yang dengerin cerita dia gitu. Tapi kalau misalnya aku udah kayak udah deket banget dan aku percaya sama orang itu aku akan cerita gitu loh, kayak gue begini gue bla 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 gitu. Bukan termaksud trauma sih. Bukan ya? Berarti trauma apa ya? Pisau sih berarti. Udah pisau doang. Pisau sih, aku trauma sama pisau karena dulu pernah cerita gak sih aku? Dulu tuh aku pernah dibercandain sama temen aku. Ada kan gunting kuku, terus ada pisau kecilnya. Itu tuh kayak dibercandain gitu, itu aku takut. Dari situ aku kayak jadi takut sama pisau. Ya udah gitu. Jangan terlalu oversharing, betul. Sekarang masih takut. Sebenarnya masih, cuman kayak sedikit memberanikan diri gitu loh. Karena kan gak mungkin juga selamanya aku gak megang pisau kan. Ya gak sih? Pasti kan aku suatu saat ada di mana misalnya contoh aku mau makan apel gitu, tapi mama aku gak ada atau gak ada yang bisa bantu, aku kan harus bisa harus bisa menggunakan pisau. Pernah takut ke tempat yang banyak orang gak? Enggak sih, justru aku kalau nongkrong banyak orang itu kayak seru aja, vibe-nya tuh kayak asik gitu loh. Kayak justru kalau misalnya nongkrong tuh tapi kafenya sepi kayak apa gitu, aku bakal pindah sih sama teman-teman aku, kayak cabut yuk lah cari yang lebih rame, atau enggak kadang kayak nyari cafe tuh yang ada live musicnya atau apa gitu.
yang lebih berisik gitu sebenarnya enak tau. Tapi aku kalau misalnya di rumah benar-benar mau tenang gitu. Kalau misalnya di rumah tuh kayak pengennya yang benar-benar tenang, kayak di kamar sendiri, main HP aja atau nggak denger musik atau apa. Tapi kalau misalnya kayak nongkrong, aku tuh suka tempat kafe yang rame, yang ada live musiknya atau apa gitu. Gitu. Di rumah me time nggak sih? Iya kan. Takut gelap gak? Enggak. Aku nggak takut gelap sih. Kadang kalau misalnya mati lampu nih, waktu itu sempat mati lampu di Halo, ada suara nggak? Aku pakai paket. Halo, ini ada suara nggak? Ada kan? Sumpah tadi aku pakai wifi. Terus kok ada ya kayak komen kalian nggak jalan, terus aku bingung mau finish
Apa gimana, aku seperti anak kecil kehilangan ibu. Gaya banget kehilangan ibu. Ada kan tapi sekarang. Aku sekarang pakai paket loh. Semoga ya paket aku masih ada. Harusnya sih masih ya. Soalnya apa namanya? Baru beli. Baru isi. Guys, ada kan ya? Wifi kamu apa, Cik? Kepo. Gak boleh. Putus-putus. Patah-patah gak sih? Sumpah. Bohong. Patah-patah gak? Ada. Yaudah aku bacain podium aja deh. Guys, aku bacain podiumnya. Pertama ada Kak Ray. Aduh, ini kenapa tulisan Jepang semua sih? Buset dah. Kedua, gila. Guys, ini kenapa tulisan Jepang semua? Sumpah. Putus. Aku bacain podium aja deh.